Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kaum muslimin, benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Baki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan, alhamdulillah kembali kesempatan untuk berbagi informasi prediksi soal CPNS tahun 2023. Karena sebagaimana informasi beredar bahwa CPNS 2023 ini akan segera digelar di bulan September katanya kawan-kawan ya. Jadi informasi terakhir yang kita dapatkan bahwa CPNS 2003 ini yang kita kenal sekarang itu dengan istilah CASN akan kembali digelar di bulan September katanya kawan. Ini akan mengakomodir nanti seleksinya itu melalui dua jalur, ada jalur ASN P3K dan jalur PNS. Nah, untuk PNS ini nanti kuotanya terbatas hanya untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi ya di instansi pemerintahan, ya itu akan mengakomodir kawan-kawan tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah honorer ya, yang jumlahnya itu sekitar 2,3 juta. Terutama informasinya yang banyak dikhususkan itu untuk formasi guru dan tenaga kesehatan. Jadi sifatnya yang pelayanan dasar gitu kawan-kawan. Sementara untuk PNS ini nanti akan ada banyak formasi untuk dosen, kemudian hakim, jaksa dan lain sebagainya. Namun kali ini Maki akan berbagi terkait dengan soal untuk kita persiapan menghadapi SKD CPNS 23. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa SKD itu nanti akan terdiri dari 3 soal ya, jenis gitu maksudnya. Ada TIU, tes intelijensi umum, ada TWK, tes wawasan kebangsaan, dan ada TKP, tes karakteristik pribadi ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya part 1 Maki sudah berbagi soal TKP untuk jejaring kerja, karena masing-masing ini juga ada indikator soalnya kawan-kawan. Kemudian di TWK itu tentang bela negara, dan kali ini part 3 Maki berbagi soal TIU ya, dan TIU juga itu nanti akan terdiri dari berbagai jenis soal, ada penalaan analitik, ada figural, ada sinonim, antonim. Pokoknya nanti don't get aware lah, Maki akan selalu berbagi kepada kawan semua untuk bersiap menghadapi SKD CPNS, sehingga nanti pada waktunya nanti kalau sudah tiba, kawan-kawan sudah siap dengan jenis soal apapun itu gitu ya. Dan sama-sama Maki buatkan ini berdasarkan FR yang beredar di CPNS tahun sebelumnya dan juga kisi-kisi yang beredar di CPNS tahun sebelumnya. Baik, untuk satu jadi TKP gitu ya. Di sini sudah segala masalah gitu ya. Namun apa masalahnya beda butuh susu gitu ya. Selalu hidup masalahnya cuma disebut solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Soal pertama ini berkaitan dengan sinonim kawan-kawan ya, atau persamaan kata. Nah, jadi kawan-kawan di sini kuncinya kalau sinonim itu harus banyak baca kawan-kawan ya, sehingga kawan-kawan nanti bisa membedakan gitu mana yang termasuk sinonim, mana antonim, mana persamaan katanya dari suatu kata yang diberikan gitu. Jadi kuncinya di sini harus banyak baca sih sebetulnya kawan-kawan ya. Contoh di sini baku, sinonimnya apa? A standar, B umum, C umum, D cair, E manis gitu. Kalau baku berarti standar kawan ya. Jadi contohnya misalkan, jadi harus baku, harus standar gitu. Kalau umum ini jelas ada 2, salah berarti ini salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki berarti salah. Gitu ya, sorry ini wrong. Baku apalagi cair ya, beku yang ada. Kalau cair itu persamaannya beku, lawan katanya beku gitu ya. Lawan kata dari beku adalah mencair gitu. Kalau manis ya lawan katanya berarti pahit ya, manis pahit asin garam gitu ya. Tapi di sini kan persamaan, berarti persamaan dari baku adalah standar. Jadi jawaban yang dapat untuk soal nomor 1 ini jawab A, begitu kan? Z. Idap, izin mantap. Kalau mantap next soal nomor 2. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya jauh butuh susu gitu ya. Selalu hadir masalahnya cuma disebut solution. Berapa? Iya betul, beda inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, masih sinonim kawan-kawan ya. Sinonim dari dikotomi apa? A dipoligami gitu ya, B monogami, C dibagi 2, D kembar 2, E hidup. Kalau hidup jelas bukan sinonimnya. Sinonim hidup apa ya? Berarti tidak meninggal berarti. Sinonim hidup itu berarti apa? Kalau di kembar 2 berarti ya kembar, nggak ada sinonim apa ya? Nah, di poligami apalagi ini wrong, nggak ada kaitannya dengan dikotomi. Monogami juga lawan kata dari poligami, berarti yang kemungkinan ini kalau kita tidak tahu ya bisa kuncinya paling seperti itu ya. Jadi selain kita banyak baca, kuncinya seperti itulah, cari makna yang salahnya dulu gitu ya. Berarti itu yang kita ketahui, berarti itu jawabannya gitu kawan-kawan. Jadi dikotomi itu adalah memiliki arti pembagian atas 2 kelompok yang saling bertentangan. Pembagian atas 2 kelompok ya berarti dibagi 2. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang C, begitu kawan-kawan. Arzen, idap, izin mantap. Kalau mantap next soal nomor 3. Di sini sudah sajikan semua masalah, namun apapun masalahnya beliau butuh susu gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan semua disebut solution. Biar apa? Iya betul, beda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba bang ya. Deduksi adalah lawan katanya apa? Oh, ini lawan kata kawan-kawan ya.
Diduksi, umum, reduksi, konduksi, korupsi. Jadi kalau kita cari dulu yang makna yang kalau kita nggak tahu jawabannya nih, kita cari dulu makna yang atau kata yang salah. Berarti korupsi ini juga ada hubungannya dengan reduksi ya. Kalau konduksi juga apalagi, reduksi enggak. Umum, justru persamaan kata dari reduksi umum, persamaan induksi ini kayaknya nih. Kita cek aja apa sih deduksi itu. Deduksi itu udah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus, kawan-kawan. Sedangkan induksi itu berarti penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Oh, pokoknya kalau ada de, lawan katanya berarti in. Gitu aja lah, ya, kawan-kawan. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah yang A. Begitu, kawan-kawan. AZ, idap-idap, izin mantap. Next. Nah, ini masih di antonim juga lawan kata. Karena sebagai ketahui, tiu itu terdiri dari sinonim, antonim gitu ya, sinonim, antonim. Nah, sekarang kita sudah belajar sinonim sudah, antonim sedang. Antonim atau lawan kata dari kendala apa? A. Pendukung, B. Hambatan, C. Rintangan, D. Musuh, E. Kekasih. Ya, kita cek dulu makna yang salah. Kendala, kekasih, wrong berarti ya. Kalau kita menganggap kendala adalah sebagai kekasih gitu ya. Bukan ya, ini apalagi lawan kata ya. Lawan kata dari kendala musuh, wrong. Lawan kata kendala rintangan harusnya persamaan kata ini, berarti ini wrong. B. Hambatan, kendala itu hambatan, wrong juga, jadi wrong. Berarti kalau begitu jawaban yang boleh berarti yang A. Begitu kan, AZ, idap-idap, izin mantap. Kalau mantap, next. Nah, berikutnya adalah padanan kata nih, analogi ya. Atau masih di persamaan ya, sorry. Iya ya, benar, analogi ya. Fiktif, fakta. Nah, kita mencari padanan kata yang benar yang mana nih? Nah, cara mencarinya kalau kita buat sebuah kalimat gitu. Contoh misalkan fiktif fakta. Mau dari sini dari awal, dari yang pertama ke kedua boleh, mau dari yang kedua ke bagian yang pertama boleh. Mau dari kata yang satu ke kata yang kedua boleh gitu maksudnya. Mau dari kata yang kedua ke satu boleh dibuat kalimatnya. Contoh misalkan lawan dari fakta adalah fiktif. Berarti lawan ya, berarti lawan ya. Lawan ya. Lawan dari peristiwa adalah dongeng. Bisa jadi ya, peristiwa itu kan fakta. Kalau dongeng fiktif gitu ya. Bisa ini nih. Lawan dari mobil adalah ban, bukan ya, justru itu adalah temennya gitu ya. Lawan dari bayar adalah hutang. Bayar itu hutang. Bukan. Lawan dari senang adalah bahagia. Justru ini sinonim. Bukan. Lawan dari sedih air mata. Kalau mau ini, kalau sedih maka mengeluarkan air mata. Gitu. Persamaan dari senang adalah bahagia. Kalau ada hutang harus dibayar. Dari depan ke belakang nih. Ban itu ada di mobil. Gitu bisa. Ini dari depan ke belakang. Itu kan kata penghubungnya. Jadi kita gunakan kata penghubung. Jadi buat kalimat atau gunakan kata penghubung. Kuncinya kayak itu. Kalau yang ini ya kawan-kawan. Berarti yang ini wrong. Kalau begitu jawaban yang betul yang A. Begitu kan? AZ, idap-idap, izin mantap. Kalau mantap, next. Olahraga, sehat, belajar, bla bla bla. Berarti gini, buat kalimat lagi lah. Rajin olahraga maka tubuh akan sehat, maka kita akan sehat. Atau olahraga itu biar kita sehat, boleh. Rajin ya, rajin olahraga kita akan sehat. Olahraga itu supaya kita tubuh jadi sehat. Belajar, kalau rajin belajar itu supaya jadi olahraga supaya sehat. Belajar supaya boleh. Olahraga supaya sehat, belajar supaya pintar. A. Pintar, B. Kaya, C. Kuat. Kuat kalau kuat ya. Aktif, berarti ini wrong ya. Kaya apalagi ya, belajar itu bukan untuk kaya kan, untuk belajar itu untuk mencari ilmu biar pintar, biar dapat ilmu. Jadi kalau kita belajar untuk kaya itu jelas salah besar gitu kan ya. Kuat apalagi ya, untuk kalau kita belajar ingin kuat apa ya? Bergizi apalagi kalau makan ini makanan yang bergizi, belajar bergizi. Aktif ini wrong. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A kawan-kawan ya. Olahraga supaya sehat, belajar supaya pintar. Begitu kan kawan? Arzen, idap-idap, izin mantap, kontak next. Nah, sekarang sudah mulai operasi perhitungan nih, penjumlahan nih. Setengah dikurangi 50% dikali 1 dikurangi min 4. Nah, kalau kawan-kawan menemukan soal yang seperti ini, maka posisinya kupangkar kabataku, rumus cepatnya itu ya, rumus cara cepatnya itu. Kupangkar, ingat sebuah kalimat, kupangkar kabataku, itu cara cepatnya. Kurung. Jadi kalau bertemu dengan soal seperti ini, yang pertama dikerjakan adalah kurung dulu. Ini derajatnya paling tinggi gitu ya, paling kuat lah gitu. Kurung pangkat, kalau ada kurung kurung dulu, lalu ke pangkat atau akar ya, kupangkar ini. Ini kedua nih kupangkar. Jadi pangkat sama akar itu kedudukannya sama-sama kuat.
Kaba kali bagi. Nih, ini yang ketiga. Jadi kalau ada kali dulu. Kalau ada bagi dulu. Tergantung siapa yang duluan ditulis nanti. Kenapa ditulisnya barengan kaba ini? Ini tergantung ditulis siapa yang tulis duluan. Kalau yang ditulis duluan itu kali, maka kali dulu. Contoh misalkan 2 kali 3 bagi atau 2 kali 3 bagi 6. Nah, berarti karena yang tulis duluan adalah kali, maka kerjakan kali dulu. Menjadi 2 kali 6, 6. Bagi 6 hasilnya nanti 1. Beda lagi kalau ditulisnya bagi dulu. Misalkan 6 bagi 2 kali 4. Oh, bagi dulu nih. Gitu kan ya. Gitu. Understand? Hidup, mantap. Jadi tergantung siapa yang dulu tulis. Tapi kalau ada kurung, nih misalkan kurung dulu, meskipun bagi ini posisinya kuat, lalu ada di sini ada kurung nih. Nah, ini. Berarti ini kurung dulu. Jadi 6 bagi 2 kali 4, 8. Jadi 6 bagi 8 gitu. Termasuk ini juga kalau di sini kurungnya berarti 3 bagi 6 dulu. Jadi 2 kali 3 bagi 6 dulu. Oh, 1/2. Nah, gitu ya. Taku tambah kurang. Ini yang keempat. Ini tergantung siapa yang duluan ditulis juga. Ini tambah kurang. Gitu ya. Jadi cukup ingat cara cepatnya itu ku pangkar kabataku kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang. Nah, sekarang di sini ada kurung nggak? Ada kurung nggak? Ada nih. Berarti ini dulu yang kerjakan. Oh, berarti 4 kurangi 13. 13. Maklum orang Sunda makanya. 4 kurangi 13 berarti min 9. Ini dulu minnya turunin, satunya turunin, kali turunin, semua turunin gitu. 50% gitu. Pelan-pelan aja lah gitu. Lalu sekarang siapa dulu nih? Oh, kali. Kurung kan udah kerjain nih. Kurung lagi masih ada kurung. Boleh kerjain dulu. Setengah min 50% kali 1 min kali min kurangi min berarti plus ya. Jadi min ketemu min itu min adalah plus kawan-kawan ya gitu. Jadi plus 9. Jadi di sini plus 9. Nah, setelah ini kerjakan dulu yang kali. Kurung sudah nggak ada, sudah selesaikan. Pangkat nggak ada, akar nggak ada, kali. Kali dulu nih. Oh, berarti setengah. Minnya turun 50% kali 1. Ya 50% kawan-kawan. Plus 9. Nah ini taku. Berarti tambah kurang. Nah ini mah tinggal siapa aja yang duluan tulis. 50% itu berapa sih? Kalau mau sederhanakan boleh. 50% itu kan 50/100 ya kawan-kawan. Berarti ini coret 1. Cret gitu ya. Tinggal 5/10. Atas bagi 5, bawah bagi 5. Nah, berarti 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, atau dicoret aja cret gitu ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2 gitu. Jadi oh ternyata 1/2 juga. Jadi setengah kurangi setengah juga tambah 9. Ya, ini jadi 0 kan, jadi habis ya. Berarti tinggal jawabannya 9. Berarti kalau begitu jawaban yang benar yang nggak ada ya, belum tulis ya. Pilih yang 9 gitu kan kawan. Arsen hidup, jalan top. Kalau top next, nomor berikutnya. Nah, ini. Ingat lagi ku pangkar kabataku. Gitu. Cara cepatnya ya kawan-kawan. Kalau misalnya ada yang kesulitan mengerjakan soal kayak gini, maka kawan-kawan ingat aja rumus cepatnya ku pangkar kabataku. Kurung, ada kurung nggak? Ada. Oh, ini kurung dulu kerjakan. Berarti ini jadi 14 kurangi 13 1, positif 1 nih. Kali kurung sudah ya. Pangkat akar. Akar, ada akar nih. Akar dulu nih. Apalagi ada kalinya. Kalikan dulu nih. Jadi 1/2 kurangi akar 2 bisa nggak? Susah. Oh, nggak bisa ditarik nih. Oke, lanjut. Kali dulu. Akar 2 kali akar 2. Nah, jadi 2 kali 2 berapa? 4 ya. 4. Berarti akar 4 berapa? 2. Nah, atau supaya mudah gini. Kalau ditulis bilangannya di sini sama, di sini 2, di sini 2, ya udah tinggal misalkan gini kayak gini. Akar 2 nih. Buang aja, dibuka aja kurungnya. Jadi tinggal 2. Bisa gitu ya. Akar 5 sama nggak? Sama, nggak usah mikir. Ini tinggal 5 gitu ya. Akar 2023 misalkannya dikali akar 2023 sama nggak? Sama. Kalau sama buka aja kurungnya, tinggal 2023 gitu kan kawan. Ya, jadi ini tinggal 2. Min turunin, ini kali sudah dikerjakan jadi 1 ya. Gitu ya. Kalau ini bisa mana aja sih silakan ya. Karena setengah. Atau ini dulu min kali ini boleh setengah kurangi 2 karena min kali kurung itu kan kali ya, boleh min 1. Gitu. Cara mengurangi min setengah kurangi 2 berapa? Caranya gimana? Setengah kurangi 2. Nah, berarti ini samakan dulu penyebutnya. Jadi ini per 2, sorry. Ini per 2 kurangi turunin ini per 2. 2 itu kan asalnya 2/1 kawan-kawan. Nah, 2 bagi 2
1 kali 1, 1. Boleh kayak gitu. 2 bagi 1, 2 kali 2, 4. Oh, ternyata 2 itu asalnya 4/2. 1 kurangi 4, 3/2. Oh, jawabannya 3/2. Karena ini min, yang lebih besar, bilangan yang lebih besar itu min, berarti ini min 3/2. Gitu kan, kawan? Atau kalau mau pakai cara cepat, cakar atau cara pakar ya, cakar gitu ya. Caranya kayak gini kan, 1/2 dikurangi 2. Nah, kalau nggak mau dibuat pecahan kayak gini, caranya gini. 2 min 2 kali 2 kali 2 berapa? 1 kali bukan gitu ya. Kok gitu ya? Biar gak pusing gini-gini maksudnya cakarnya. Min 2 kalau ini terus duluan kan min 2 ditambah 1/2 kan gitu ya. Gitu maksudnya. Kalau biar gak bingung gitu. Min 2 kali 2 min 4 tambah 1. Iya betul, min 3. Maka ini jawabannya min 3/2. Sama nggak? Sama gitu kan ya. Jadi kalau ketemu soal pecahan kayak gini nih, nggak usah bingung kan, Wan. Jadi oh ini berarti min 3/2. Ini dirubah dulu, min 2 nya di depan, boleh ditambahin 1, boleh per 2, boleh kayak gini, boleh tulisnya. Jadi min 2 kali 2 min 4 tambah 1 min 3/2. Jadi min 1. Nah, gimana kalau kayak gini? Ya udah tulis lagi kayak tadi, ini di depan misalkannya min 1 min 3/2. Min 1 kali 2, iya betul, min 2 dikurangi 3 min 5. Oh berarti min 5/2. Ketemu jawabannya. Jadi jawaban yang ada yang min 5/2. Gitu kan ya. Jadi kalau males merubah atau menyamakan pecahan penyebutnya, pembilang ini kan penyebut. Contoh misalkan 7 ditambah 4/5. Nggak usah bingung kawan-kawan. 7 kali 5 35. Ini plus kan tandanya. 7 kali 5 35 tambah 4 39. Ya udah berarti 39/5 gitu ya. Kalau ada lagi misalkan 7 kurangi 2/3 misalkan. 7 kali 3 21 kurangi 2. Iya betul 19/3. Gitu kan, kawan? Ngertiin? Hidup-hidup, izin mantap. Pokoknya nanti akan lebih banyak lagi soal-soal dengan cara cepatnya cakarnya lah. Kalau Maki biasa menyebut cakar, cara pakar gitu ya. Don't go anywhere, stay tune here. Pokoknya nanti akan Maki bahas lagi soalnya lebih hot dan dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Lanjut, perhatikan tabel berikut. Kalau P itu adalah keliling persegi yakni 100 meter. Q akar 121. Manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas P dan Q di atas? A. P sama dengan Q. B. Q sama dengan P. C. P lebih besar dari Q. D. Q lebih besar dari P. Atau E. Q sama dengan 2P. Keliling persegi. Berarti ada persegi kan kayak gini ya. Pertama kita hadapi dulu dia dengan siswanya gitu ya. Sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Di sini P itu adalah keliling persegi. Kalau keliling persegi berarti sisinya sama. Ya udah kalau sisinya sama ini berarti ini sama dengan ini gitu ya, sama dengan ini sama dengan ini. Atau ini yang kalau makai kasih tanda lah, ini yang ke satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi si satu sama dengan panjang yang kedua, sama dengan panjang yang ketiga, sama dengan panjang yang keempat. Ya udah kalau begitu 100 dibagi 24, bagi 4 25. Oh berarti ini sisinya 25. Oh berarti si P itu adalah 25 kawan-kawan. Karena P itu adalah keliling persegi yakni 100 meter. Oh, bukan keliling persegi maksudnya ya. P adalah keliling persegi yakni panjang. Berarti P itu adalah panjang maksudnya. Sorry kawan-kawan. Panjang ini salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Pak Aki berarti salah. Bagi gitu ya. Maksudnya P itu adalah panjang atau sisi persegi dengan keliling gitulah. Sisi persegi, P itu adalah sisi persegi dengan keliling perseginya itu yaitu 100 meter. Berarti sisinya adalah 25. Itu P, ini milik sisi kan? Q itu akar 121. Akar 121 berapa? Iya betul, 11. Akar 121 itu adalah 11 kawan-kawan. Berarti Q-nya 11. Berarti kalau begitu apa? P-nya sudah dapat nih 25, Q-nya sudah dapat 11. Berarti gimana hubungannya antara P dan Q? Iya betul, P lebih besar dari Q. Ada nggak di option? Ada. Ternyata jawaban yang paling tepat yang C. Begitu kan, Azin? Idap, izin mantap. Berarti ini wrong. Oke, next. Perhatikan tabel berikut. P-nya luas persegi dengan sisi 35. Q luas persegi panjang dengan panjang 36 dan lebar 11. Oke, lanjut. Manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas P dan Q di atas? Oh, yang tadi benar gak nih? Benar ya? Maksudnya P itu udah sisi persegi dengan yang kelilingnya itu benar udahlah gitu ya. Kan nanti aku akan kasih lagi yang lebih hot lah.
Nah, sekarang mah P-nya itu adalah luas persegi dengan sisi 35. Kalau persegi luasnya itu, P itu adalah luas persegi. Luas persegi. Luas persegi karena sisinya sama berarti S kali S. Sisinya 35, berarti 35 kali 35. Berapa? Kita hitung aja. 35 kali 35. Boleh kayak gini ya. 5 kali 5, 25. Simpan 5, bawa 2. 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Iya betul. 3 kali 5, 15. Simpan 5, bawa 1. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Jadi ini 5. 7 tambah 5, 12. 2. 1225 kan kawan? Oh berarti 1225. Itu P. Sekarang Q itu adalah luas persegi panjang dengan panjang 36 meter dan lebar 11 meter gitu ya. Luas persegi panjang. Jadi segitu luas persegi panjang. Nah, bedanya apa? Kalau luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 36, lebarnya 11. Sama dengan kalikan aja. 36 kali 11. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. Gitu ya kan ya. 6 ditambahin 3 tambah 6, 9. 396. Ya udah kelihatan tuh. Berarti hubungan P dan Q apa? Siapa yang lebih besar sekarang? Oh, ternyata P lebih besar. Lagi-lagi P lebih besar dari Q. Pilih yang itu kan kawan. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Begitu kan kawan? Arzen, idap-idap, jadi mantap. Ini wrong. Nah, namun kawan-kawan di sini Maki biasanya soal kayak gini, kalau soal CPNS itu nggak mungkin harus kita kerjakan secara manual kayak gini. Biasanya suka ada cara cepat gitu kan ya. Nah sekarang Maki akan kasih cakarnya, cara pakarnya. Kalau kita disuruh menghitung perkalian 35 kembar ya, ujungnya 5 nih contoh, nggak usah mikir kan kawan. Nah jadi gue kayak gini, nah, tinggal dilihat aja gitu ya. Sudah dilihatnya? Sudah gitu ya. Belum? Belum ya. Ada dilihat saja ya. 5 kali 5 berapa? 25. Nah simpan di ujung 25. Gitu. Setelah angka 3, 4. Nah kalikan 3 dengan 4. 3 kali 4, 12. Udah sama nggak? Sama. Itu kan kawan. Arzen? Hidup, mantap. Lagi misalkan 45 kali 45 dengan catatan dia harus sama ya. Harus kembar. 5 kali 5 25, simpan di ujung. Setelah angka 4 5, 4 kalikan dengan 5 20. Enak betul kan? Lagi 55 kali 55, 5 kali 5 25, simpan di ujung. Setelah angka 5 6, 5 kali 6 30. Kan lebih cepat kan ya. Lagi 25 misalkan 25 kali 25, 5 kali 5 25, simpan di ujung. Setelah angka 2 3, 2 kali 3 6. Ketemu deh. Begitu kan Arzen? Hidup termasuk perkalian 11 kawan-kawan. Nah perkalian 11 gak usah mikir kayak gini kan kawan ya. Kita cek aja ya. 36 kali 11. Kita caranya kayak gini. Kita lihat ya. Di sini angka berapa? 3, simpan di depan. Ini 6, simpan di ekor. Nah di sini kan ada angka kosong nih, kosong. Tambahin 3 dan 6 berapa? Iya betul 9. Ya, jadi 36 kali 11 itu adalah 396. Sama nggak? Sama ternyata ya. Lagi misalkan 25 kali 11. Angka berapa nih di depan? 2, simpan di depan. 5, simpan di ekor. 2 tambah 5, 7. Udah 275 jawabannya gitu kan ya. 43 kali 11. Ini angka berapa? 4, simpan di depan. 3, simpan di ujung. 4 tambah 3, 7. Jadi 473. Begitu kan kawan? Itu terus untuk perkalian 11. Itu cakar, cara pakar. Begitu kan Adzen? Hidup jalan tap. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here karena Maki akan kembali dengan cara-cara cepatnya, dengan cakar-cakar yang lainnya. Gitu kan. Oke, next. Nah, ini yang terakhir kawan-kawan ya. Dari kalau nanti tergantung banyak viewsnya gitu kawan ya. Kalau nanti yang banyak nontonnya, banyak yang belajarnya, maka akan semakin banyak lagi bersemangat lagi dalam membuat kontennya tentunya kan. Jadi untuk itu kita berdoa mudah-mudahan nanti banyak yang nonton ya. Nanti Maki juga kasih lagi soal-soal yang lebih hot lagi pokoknya kan. Berikutnya soal deret. Nah yang muncul di soal CPNS itu ya, deret itu. Contoh kayak gini. Kalau deret cara cepatnya kayak gini kawan. Pertama cek dulu dari suku pertama ke suku kedua. 2 jadi 4 diapain? Tambah 2. Nah maka kesini apakah dia tambah 2? Oh tidak, ternyata 4 jadi 5 itu tambah 1. 5 jadi 3 dikurangi. Oh berarti bukan kayak gitu. Maka langkah berikutnya adalah loncat. Jadi 2 jadi 5 ditambah diapain? Oh ditambah 3. 5 ditambah loncat 1 jadi 8 diapain? Tambah 3. Oh berarti kalau begitu ini juga sama tambah 3 ke sini
8 tambah 3 benar gak 11? Benar. Maka ke sini 11 tambah 3 benar gak 14? Benar. Oh, otomatis di sini nanti. Nah, ini kan suku berikutnya ya nggak tahu ya. 14 tambah 3 berapa? 17. Nah, maka di sini 17. Ya udah, cara cepat berikutnya, cek di option yang ujungnya 17. Ada nggak? Ada. Ternyata hanya B. Ya udah, itu jawabannya kawan-kawan. Gitu kan ya. Atau kalau penasaran boleh juga dicari lagi yang satu lagi nih. 4 jadi 3 diapain nih? Loncat 1 berarti kan 4 jadi 3 kan gini. 2, 4, 5, 3. Ini kalau mau membuktikan semua boleh. Kalau nggak percaya sama Maki bahwa jawabannya B gitu kan. Boleh lah. 11, 1, 14. Nah, jadi cukup membuktikan satu aja kawan-kawan. Sini kan sudah ketemu 17 ya. Tinggal temannya. Nah, ini kan caranya loncat ya. Sekarang juga loncat. 4 jadi 3 diapain? Oh, dikurangi 1. 3 jadi 2, dikurangi 1 juga, minus 1. 2 jadi 1, dikurangi 1 juga. Maka ke sini dikurangi 1 juga. 1 kurangi 1, 0. Benar nggak di option B? Benar, begitu kan, Azen, idap-idap, isi mantap. Nah, itu dia cara cepatnya untuk soal deret itu. Jadi cukup cek hanya yang satu ekor aja dulu. Mau yang di depannya boleh, mau yang di belakangnya boleh. Kecuali kalau di optionnya ada dua pilihan. Misalkan yang B itu 0,17, yang E misalkan 1,17. Nah, ini ada dua pilihan. Maka tugas kita harus memilih satu di antara dua. Itu yang berat, gitu kan dia. Ya, terpaksa berarti harus kita hitung temannya satu lagi. Tapi biasanya kalau soal SKDCPNS nggak kayak gitu. Jadi cukup satu aja gitu kan, kawan. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi soal SKD TIU dulu ya kawan-kawan. Insya Allah nanti soalnya akan diberikan lagi dengan soal-soal yang lebih hot lagi. Belum soal ceritanya kan, ada soal cerita, belum ada penalaan analitik, belum lagi silogisme, penarikan kesimpulan, belum lagi silogisme yang menggunakan kata semua dan sebagian. Pokoknya don't go anywhere, stay here maksudnya gitu kan ya, karena Maki akan kembali lagi dengan soal-soal yang lebih hot. Dan kalau banyak penontonnya, nanti Maki akan semakin bersemangat lagi untuk membuat konten. Barangkali itu saja dulu yang saya sini. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.